Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Terima kasih banyak atas rahmat Allah. Harus kita selalu junjung dan harus selalu kita ingat dimanapun kita berada. Untuk hari ini spesial untuk anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya di kelas 1. Nah, di pelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari tentang Allah Maharaja. Allah Maharaja. Jadi alam semesta ini itu yang merajai itu hanya Allah. Makanya Allah itu yang menciptakan semuanya yang ada di semesta ini, dan Allah yang merajai segala alam. Nah, oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Allah. Caranya bagaimana? Nah, paling tidak dengan beribadah kepada Allah, beriman, patuh kepada perintah Allah dan Rasul Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan tentunya nanti akan kita bahas di belakang. Nah, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita pelajari dulu, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu tentang apa saja? Yang pertama, nanti setelah mempelajari ini, semoga nanti kalian mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Malik. Ya, artinya Allah Maha Raja atau Allah merajai. Kemudian mampu menghafalkan Asmaul Husna Al-Malik. Kalian tahu Al-Malik itu apa dan tahu artinya Al-Malik itu apa. Kemudian, setelah itu memahami makna 2 kalimat syahadat. Jadi kalian nanti setelah pelajaran ini juga semoga bisa memahami makna 2 kalimat syahadat, yaitu kalimat syahadat adalah iya rukun iman atau Islam. Iya rukun Islam yang pertama. Kemudian yang selanjutnya mampu melafalkan 2 kalimat syahadat dengan benar dan jelas. Dan yang terakhir mampu menghafalkan 2 kalimat syahadat dengan benar dan jelas. Jadi nanti itu tujuan kita. Mari kita lanjut di pelajaran yang pertama, yaitu tentang Al-Malik, yang artinya Allah Maha Merajai. Nah, jadi Al-Malik itu merupakan salah satu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu apa sih? Asmaul Husna itu kan terdiri dari 2 kata, yaitu Asma dan Husna. Asma artinya nama dan Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Al-Malik sendiri artinya adalah Allah Maha Merajai. Allah Maha Merajai. Merajai dari apa sih Allah itu? Yes, Allah itu merajai alam semesta ini. Jadi semua alam ini yang kita bumi, yang kita injak ini, dan juga langit beserta isinya, itu semuanya yang merajai adalah Allah. Nah, yang menciptakan semuanya adalah Allah. Manusia di bumi ini, kita ini hanyalah ciptaan Allah. Kita ini makhluk Allah. Makhluk itu artinya ciptaan. Jadi kita ini di bumi dan semua isinya bukan hanya manusia tapi juga hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, itu adalah salah satu bukti. Kemudian
selanjutnya, Allah Maha Merajai itu juga terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Yang artinya apa Maliki Yaumiddin itu? Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan pada akhirat. Nah, jadi Allah itu Maharaja, merajai bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nah, dan dari itu kita sudah merasakan kenikmatan dari Allah, banyak sekali yang kita rasakan. Kita patut bersyukur. Dan tentunya caranya bagaimana? Ya dengan mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tentunya ya harus kita ingat hanya Allah yang patut kita sembah. Nah, karena apa, Cak? Karena Allah telah memberikan semuanya dan kita ini hanya hamba Allah, kita ini hanya ciptaan Allah, maka kita tidak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong karena semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Jadi semua ini hanya titipan Allah. Jadi tidak perlu yang ada yang kita sombongkan. Kita mau punya mobil sebanyak apapun, mau punya rumah sebesar apapun, kita tidak boleh sombong karena itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Allah menitipkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang seadil-adilnya. Kita harus tunduk kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Itu salah satu cara bersyukur kita atas apa yang kita nikmati sekarang. Kemudian orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya atau menjauhi segala larangan Allah itu disebut orang yang bertakwa. Nah itu maka kita ini harus menjadi orang yang bertakwa, jauhi segala larangan Allah dan jalankan semua perintah Allah. Sudah seperti itu. Nah itu makanya itu adalah salah satu bukti kita percaya bahwa Allah ini Al-Malik. Allah merajai semuanya. Maka kita sebagai manusia tidak lain tidak bukan yang harus kita lakukan itu apa? Cukup kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu tadi untuk apa ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat ini, dengan membaca dua kalimat syahadat berarti kita telah meyakini bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Maksudnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada saingannya. Kita setelah membaca dua kalimat syahadat itu ya kita meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Esa itu artinya satu. Nah, sedangkan syahadat sendiri yang harus kalian ingat, syahadat itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam ada 5 dan syahadat ini nomor 1. Makanya syarat orang masuk Islam itu yang membaca syahadat karena termasuk rukun Islam yang pertama. Nah, dan setelah itu apa juga? Syahadat juga sebagai dasar ajaran Islam. Kenapa kok begitu? Karena dalam syahadat itu nanti yang pertama adalah berisi tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nanti kita jelaskan kenapa sih kok bisa menjadi dasar ajaran Islam. Sedangkan syahadat sendiri artinya adalah kesaksian. Syahadat artinya kesaksian. Dengan kesaksian atas apa? Nanti kita jelaskan. Nah, tapi yang harus kita pahami dulu syahadat itu berasal dari bahasa Arab semuanya, yaitu syahidah. Yang artinya syahidah adalah telah menyaksikan. Menyaksikan bukan berarti kita menyaksikan suatu tayangan TV dan lainnya, tapi menyaksikan itu bersaksi, memberikan saksi. Ya, bukan menyaksikan yang nonton itu bukan. Nah,
Jadi syahadat itu ada 2 macam. Nah, apa saja sih kok syahadat kok ada 2 macam? Bukannya cuma satu syahadat. Nah, syahadat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Tauhid sendiri anak-anak semuanya, tauhid artinya itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tauhid. Kalau syahadat tauhid artinya adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi syahadat tauhid itu berisi tentang kesaksian kita bahwa kita bersaksi ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya adalah kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Jadi yang pertama itu syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian selanjutnya berikut adalah lafal syahadat tauhid. Nah, ini anak-anak semuanya. Lafal syahadat tauhid. Yang bagaimana sih? Kalian pasti sudah ngerti dan sudah semestinya hafal. Nah, syahadat tauhid yaitu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maksudnya bagaimana sih dalam sini? Di sini mengandung beberapa makna. Nah, yang pertama, kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah makna dari syahadat tauhid. Kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita juga harus bersujud hanya kepada Allah, karena Allah lah Tuhan kita yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu, tidak ada selain Allah. Itu artinya ya. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul yang bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad itu siapa sih? Kalian harus tahu itu. Nabi Muhammad itu namanya umat Islam, nabi kita semua. Nah, inilah tadi mengapa syahadat itu disebut dasar agama Islam. Karena apa? Yang pertama, syahadat tauhid isinya adalah tentang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita yang hanya satu dan hanya kepada Allah kita menyembah. Kemudian yang kedua, syahadat Rasul itu merupakan kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad? Nah, ini yang kita harus tahu. Karena Nabi Muhammad ini siapa sih? Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Rasul itu adalah utusan Allah, manusia yang terpilih, utusan Allah. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang memiliki akhlak sangat mulia, atau bisa disebut paling mulia, paling sempurna. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa maksudnya? Al-Amin itu dapat dipercaya. Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah berbohong. Nah, itu makanya mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Saking mulianya akhlaknya, maka mendapat gelar Al-Amin. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Nabinya umat Islam, nabi pembawa agama Islam, nabi terakhir. Nabi ada 25 yang wajib kita ketahui. Dari yang pertama Nabi Adam, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam dan memiliki nabi yang memiliki umat terbanyak,
untuk umat Islam ini sampai sekarang. Alhamdulillah. Makanya inilah kenapa syahadat disebut sebagai dasar agama Islam. Nah, sedangkan ketika dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul ini dijadikan satu, maka barulah dia disebut dengan yang namanya syahadatain. Syahadatain itu apa? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, itu namanya syahadatain, dua kalimat syahadat tadi. Setelah kita membahas satu persatu, maka kita simpulkan ketika utuh itu dia menjadi syahadatain, kalimat syahadat. Nah, itu saja, semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bisa bermanfaat. Dan untuk tugas di rumah, kalian coba menghafalkan Asmaul Husna Al-Malik, dihafalkan ya beserta artinya. Kemudian dibaca berulang-ulang menghafalkan syahadat tauhid beserta artinya. Dicoba, harus bisa. Kita umat Islam harus bisa menghafalkan arti syahadat yang kita ucapkan itu apa. Syahadat tauhid beserta artinya, dan juga menghafalkan syahadat rasul beserta artinya juga. Dan nanti tugasnya dikumpulkan ke Parian terakhir hari Sabtu. Jadi Parian kasih waktu 5 hari ke depan atau 6 hari ya. Nanti semoga kalian bisa tepat waktu. Sebelum itu mengumpulkan boleh, malah lebih baik. Nah, terima kasih. Terakhir yang bisa Parian katakan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.